Banyak manusia menyebut nama Allah setiap hari. Namanya hadir dalam doa, dilafalkan dalam ibadah, dan diulang di lisan tanpa henti. Namun, tidak semua benar-benar mengenal siapa Allah yang mereka sebut. Tidak sedikit yang dekat dalam ucapan, tetapi jauh dalam pemahaman dan rasa. Disinilah seringkali kegelisahan batin bermula. Ketika Allah hanya hadir sebagai nama yang dikenal, tetapi belum disadari sebagai Rob yang mengatur, mendidik dan menggenggam seluruh kehidupan, ibadah perlahan berubah menjadi rutinitas yang terasa kosong. Gerakan tetap dilakukan, bacaan tetap dilantunkan, tetapi hati belum menemukan kedalaman maknanya. Mengenal Allah sebagai Rob berarti menyadari bahwa hidup ini tidak berjalan sendiri. Tidak ada satupun bagian kehidupan yang benar-benar berada di bawah kendali manusia sepenuhnya. Segala yang terjadi, baik yang membahagiakan maupun yang menyakitkan, berada dalam pengaturan Allah yang Maha mengetahui kebutuhan hambanya, bahkan ketika hamba itu sendiri belum memahaminya. Allah bukan sekadar Tuhan yang disebut saat ibadah tiba. Dia adalah Rob yang menciptakan manusia dari ketiadaan, memelihara kehidupannya sejak dalam kandungan, memberi rizki melalui jalan yang sering tidak disadari, serta menguji untuk mematangkan iman dan kedewasaan jiwa. Setiap fase kehidupan, dari masa lapang hingga masa sempit, berada dalam tarbiyah atau didikannya yang penuh hikmah. Ketika seseorang mulai mengenal Allah sebagai Rob, pengenalan itu tidak berhenti pada ucapan. Ia menjalar ke dalam hati dan mempengaruhi cara memandang hidup. Ia mulai menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah pemberian yang tidak bisa ia ciptakan sendiri. Setiap detak jantung adalah izin yang terus diperbarui oleh Allah. Bahkan peristiwa-peristiwa yang tampak biasa, perlahan dipahami sebagai bagian dari pelajaran yang sedang Allah ajarkan kepada jiwanya. Kesadaran ini melahirkan rasa tunduk yang lembut dan kepasrahan yang menenangkan. Hati tidak lagi harus mengendalikan segalanya. Ia belajar menerima bahwa tugas manusia adalah berusaha dan taat, sementara hasil sepenuhnya berada dalam ketetapan Robnya. Inilah pondasi tauhid yang hidup. Tauhid yang bukan hanya dipelajari melalui pengetahuan, tetapi dirasakan melalui pengalaman batin dan perjalanan kehidupan. Tauhid yang membuat ibadah tidak lagi sekadar kewajiban yang harus diselesaikan, melainkan kebutuhan jiwa untuk kembali kepada sumber ketenangan sejati. Ketika tauhid mulai hidup dalam hati, seseorang akan memandang hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak mudah putus asa saat harapan tertunda, tidak mudah sombong saat keberhasilan datang, dan tidak merasa sendirian saat kesulitan menghampiri. Ia sadar bahwa Rob yang ia sembah adalah Rob yang selalu hadir, selalu mengetahui, dan selalu mengatur dengan penuh kasih sayang. Disinilah awal perjalanan ruhani seorang hamba dimulai. Perjalanan untuk benar-benar mengenal Allah bukan hanya melalui lisan, tetapi melalui pengalaman hidup. Banyak orang menjalankan ibadah dengan disiplin. Sholat ditegakkan tepat waktu, doa dipanjatkan dengan penuh harap, dan amal kebaikan terus dilakukan. Namun di balik semua itu, tidak sedikit yang merasakan kehampaan dalam jiwanya. Ibadah berjalan, tetapi hati seolah belum menemukan ketenangan yang sejati. Keadaan ini sering terjadi karena hubungan dengan Allah belum sampai pada pengenalan sebagai Rob. Ibadah masih dilakukan sebagai kewajiban, belum sepenuhnya menjadi kebutuhan jiwa. Seseorang bisa berdiri dalam sholat, tetapi hatinya masih sibuk mengandalkan kemampuan dirinya. Ia berdoa, tetapi keyakinannya masih bertumpu pada sebab-sebab dunia. Ia beramal, tetapi diam-diam masih berharap pengakuan manusia. Ketika Allah belum dikenal sebagai Rob, ibadah sulit mengubah arah hati. Ibadah menjadi aktivitas yang dijalankan karena kebiasaan, bukan karena kesadaran mendalam tentang siapa yang disembah. Padahal tujuan ibadah bukan sekedar menggugurkan kewajiban, melainkan menundukkan jiwa agar sadar bahwa hidup ini sepenuhnya berada dalam penguasaan Allah. Tauhid yang hidup bukan hanya keyakinan yang diucapkan, tetapi keyakinan yang mempengaruhi cara seseorang memandang kehidupan. Ia menyadari bahwa setiap keberhasilan bukan semata hasil usaha, melainkan karunia Allah. Ia juga memahami bahwa setiap kegagalan bukan sekedar kesialan, tetapi bagian dari didikan Rob yang ingin menumbuhkan kedewasaan iman. Mengenal Allah sebagai Rob berarti memahami bahwa Allah Maha mengatur, bahkan ketika hidup terasa kacau. Ada masa ketika rencana yang disusun dengan rapi justru runtuh. Ada waktu ketika doa yang dipanjatkan belum menemukan jawaban.
Ada pula saat ketika jalan hidup terasa sempit dan penuh ketidakpastian. Disitulah pengenalan kepada Rob benar-benar diuji. Orang yang hanya mengenal Allah sebagai nama akan mudah diliputi kekecewaan. Ia merasa hidup tidak berjalan sesuai harapan, lalu mempertanyakan keadaan. Namun orang yang mengenal Allah sebagai Rob memiliki sudut pandang yang berbeda. Di dalam hatinya tumbuh keyakinan yang menenangkan bahwa setiap peristiwa pasti mengandung hikmah, meskipun belum dapat dipahami saat ini. Keyakinan seperti ini tidak menghilangkan rasa sedih atau kecewa, tetapi mampu menjaga hati agar tidak kehilangan arah. Ia tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap berharap. Tetapi hatinya bersandar kepada Allah, bukan kepada hasil yang ingin ia capai. Tauhid yang hidup membuat seseorang lebih jujur dalam melihat dirinya. Ia menyadari betapa terbatas kemampuannya dan betapa luas pertolongan Allah. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati dan rasa bergantung yang tulus kepada Robnya. Dari sinilah jiwa mulai terisi, bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena hati menemukan tempat bersandar yang tidak pernah goyah. Ketika tauhid benar-benar hidup dalam diri seseorang, ibadah berubah menjadi sumber kekuatan. Salat bukan lagi sekedar kewajiban, tetapi menjadi ruang pertemuan yang menenangkan. Doa bukan hanya rangkaian permintaan, tetapi menjadi ungkapan ketergantungan dan harapan. Amal bukan lagi sarana mencari penilaian manusia, melainkan bentuk syukur atas nikmat Allah. Jiwa yang terisi oleh tauhid akan memandang hidup dengan ketenangan yang berbeda. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ia tetap bersyukur saat lapang dan tetap bersabar saat sempit. Ia memahami bahwa Rob yang ia sembah tidak pernah salah dalam mengatur kehidupan hambanya. Disinilah tauhid tidak lagi menjadi konsep yang dipahami akal semata, tetapi menjadi cahaya yang menghidupkan hati. Cahaya yang menuntun seseorang untuk melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari perjalanan menuju kedekatan dengan Allah. Dan ketika cahaya itu mulai menyinari jiwa, seseorang akan merasakan bahwa ibadah bukan lagi beban, melainkan kebutuhan yang menenangkan perjalanan hidupnya. Keikhlasan bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba di dalam hati. Ia tumbuh perlahan, seiring seseorang mengenal Allah dengan benar. Semakin dalam pengenalan kepada Robnya, semakin mudah hati melepaskan keinginan untuk dilihat dan dihargai manusia. Banyak orang beribadah dengan semangat yang besar. Mereka rajin beramal, aktif dalam kebaikan, dan terlihat sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Namun di balik kesungguhan itu, seringkali terselip harapan agar amal tersebut diperhatikan, dipuji, atau diakui oleh orang lain. Hal ini bukan selalu karena niat yang buruk, tetapi karena hati belum sepenuhnya mengenal Allah sebagai Rob yang maha melihat dan maha mencukupi. Ketika Allah belum benar-benar dikenal, hati cenderung mencari penilaian dari makhluk. Pujian manusia terasa menenangkan, sementara ketidakpedulian manusia bisa menghadirkan kekecewaan. Disinilah keikhlasan menjadi rapuh, karena amal masih bergantung pada penilaian yang berubah-ubah. Sebaliknya, orang yang mulai mengenal Allah dengan lebih dalam akan menyadari bahwa penilaian tertinggi bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah semata. Ia memahami bahwa setiap amal, sekecil apapun, tidak pernah luput dari pengawasan Robnya. Kesadaran ini melahirkan ketenangan dalam beramal. Ia tidak merasa gelisah ketika tidak dipuji dan tidak merasa kehilangan ketika amalnya tidak terlihat oleh manusia. Keikhlasan sejatinya adalah buah dari tauhid yang hidup. Ketika hati benar-benar mengesahkan Allah, tujuan amal menjadi jernih. Seseorang beramal bukan untuk membuktikan dirinya baik, melainkan sebagai bentuk penghambaan kepada Rob yang telah memberi begitu banyak nikmat dalam hidupnya. Keikhlasan juga membuat ibadah terasa lebih ringan. Amal tidak lagi menjadi beban yang harus dipertahankan di hadapan manusia, tetapi menjadi kebutuhan jiwa untuk mendekat kepada Allah. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, ia tetap berusaha menjaga kebaikan, karena ia sadar bahwa Robnya selalu menyaksikan. Seringkali keikhlasan diuji melalui hal-hal yang sangat halus. Seseorang bisa saja tampak sederhana dalam amalnya, tetapi di dalam hati masih tersimpan harapan akan balasan dunia. Disinilah pentingnya terus memperbaiki niat dan memperdalam pengenalan kepada Allah. Semakin seseorang mengenal Robnya, semakin ia menyadari bahwa hanya ridho Allah yang layak menjadi tujuan utama. Amal yang kecil tetapi dilakukan dengan hati yang ikhlas, mampu menghadirkan ketenangan yang mendalam. Amal seperti itu membuat hati terasa dekat dengan Allah, meskipun tidak mendapat perhatian manusia. Sebaliknya, amal yang besar tetapi bercampur dengan ria, sering meninggalkan kehampaan.
Secara lahir terlihat besar, tetapi tidak memberi kedamaian di dalam jiwa. Ketika keikhlasan mulai tumbuh, seseorang akan merasakan perubahan dalam cara ia menjalani ibadah. Ia tidak lagi sibuk menilai amal orang lain dan tidak pula sibuk membandingkan dirinya dengan siapapun. Fokusnya hanya satu, yaitu menjaga hubungan antara dirinya dan Robnya agar tetap bersih dan jujur. Disinilah keikhlasan menjadi cahaya yang menjaga hati tetap lurus dalam perjalanan menuju Allah. Ia melindungi amal dari kesia-siaan dan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh pujian manusia. Dan ketika hati telah menemukan keikhlasan, ibadah tidak lagi sekedar aktivitas, melainkan menjadi jalan sunyi yang mendekatkan seorang hamba kepada Rob yang ia cintai. Salah satu tanda ibadah yang belum menghidupkan jiwa adalah ketika tubuh bergerak, tetapi hati tertinggal jauh. Lisan membaca ayat-ayat suci, anggota badan menunaikan gerakan ibadah. Namun, pikiran melayang ke berbagai urusan dunia yang tidak pernah selesai. Banyak orang menjalankan ibadah secara rutin. Waktu sholat dijaga, doa dipanjatkan, dan zikir dilafalkan. Namun, ketenangan yang diharapkan belum juga datang. Hal ini sering terjadi bukan karena ibadah itu salah, melainkan karena hati belum benar-benar hadir di hadapan Allah. Ibadah berjalan secara lahiriah, tetapi belum menyentuh kedalaman batin. Padahal, inti ibadah bukan terletak pada gerakan yang terlihat, melainkan pada pertemuan hati seorang hamba dengan Robnya. Ibadah sejatinya adalah momen ketika seorang manusia meninggalkan kesibukan dunia sejenak untuk menghadap kepada Zat yang menciptakan dan mengatur seluruh kehidupannya. Ketika hati benar-benar hadir, ibadah menjadi ruang ketenangan yang sulit digantikan oleh apapun. Hati yang sulit hadir dalam ibadah sering lahir dari pengenalan yang masih dangkal kepada Allah. Jika Allah belum dirasakan sebagai Rob yang dekat, ibadah mudah terasa seperti kewajiban yang harus diselesaikan, bukan perjumpaan yang dinanti. Seseorang bisa berdiri lama dalam sholat, tetapi hatinya tidak merasakan kedekatan karena belum memahami kepada siapa ia sedang menghadap. Kesibukan dunia juga sering menjadi penghalang hadirnya hati. Pikiran dipenuhi kekhawatiran, rencana, dan berbagai urusan yang belum selesai. Ketika ibadah dimulai, semua beban itu terbawa masuk. Padahal ibadah seharusnya menjadi tempat meletakkan kegelisahan, bukan membawa kegelisahan ke dalamnya. Mengenal Allah sebagai Rob membantu hati belajar menitipkan segala urusan kepadanya, sehingga jiwa bisa lebih tenang saat beribadah. Khusyuk adalah tanda hadirnya hati dalam ibadah. Khusyuk bukan hanya menundukkan kepala atau memperlambat gerakan, tetapi merendahkan jiwa di hadapan kebesaran Allah. Khusyuk lahir ketika seseorang menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan Rob yang maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui segala isi hatinya. Ketika kesadaran ini tumbuh, ibadah akan terasa berbeda. Bacaan tidak lagi sekadar dilafalkan, tetapi direnungkan. Gerakan tidak lagi sekadar dilakukan, tetapi dirasakan sebagai bentuk ketundukan. Doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi ungkapan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Hadirnya hati dalam ibadah juga lahir dari rasa butuh yang jujur kepada Allah. Selama seseorang merasa cukup dengan kekuatan dirinya, ibadah akan terasa hambar. Namun ketika ia menyadari kelemahannya dan memahami bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah, setiap ibadah akan terasa lebih hidup dan bermakna. Allah tidak hanya melihat banyaknya ibadah yang dilakukan, tetapi juga melihat bagaimana hati menghadap kepadanya. Kesadaran ini seharusnya membuat seseorang lebih fokus menghadirkan hati daripada sekadar menambah gerakan. Satu ibadah yang dilakukan dengan hati yang hadir seringkali lebih bernilai daripada banyak ibadah yang dikerjakan tanpa kesadaran batin. Jika seseorang merasa ibadahnya berjalan tetapi hatinya tertinggal, itu bukan tanda kegagalan, melainkan panggilan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Dengan memperdalam pengenalan kepada Rob, meluruskan niat dan belajar melepaskan beban dunia saat beribadah, hati perlahan akan belajar hadir. Ketika hati mulai hadir, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat. Ia berubah menjadi tempat beristirahat bagi jiwa. Dari situlah ketenangan mulai tumbuh, dan seorang hamba merasakan bahwa di hadapan Allah, seluruh kegelisahan menemukan tempat untuk meredah. Doa adalah inti dari penghambaan seorang hamba kepada Allah. Dalam doa, seorang manusia menumpahkan harapan, ketakutan, dan seluruh isi hatinya kepada Sang Pencipta.
Namun, tidak sedikit orang yang merasakan bahwa doa-doa yang mereka panjatkan terasa kosong dan hampa, seolah hanya menjadi rangkaian kata tanpa makna yang hidup di dalam jiwa. Perasaan hampa itu seringkali bukan karena Allah tidak mendengar. Allah Maha mendengar setiap bisikan, bahkan yang belum terucap oleh lisan. Kehampaan dalam doa justru sering muncul karena hubungan batin seorang hamba dengan Allah belum benar-benar terbangun. Doa hanya diucapkan sebagai kebiasaan, bukan sebagai kebutuhan jiwa yang mendalam. Banyak orang berdoa dengan lisan, tetapi hatinya sibuk memikirkan hal lain. Kata-kata tersusun rapi, namun kesadaran tentang kepada siapa doa itu dipanjatkan tidak benar-benar hadir. Doa menjadi rutinitas yang dijalankan karena kewajiban, bukan karena kerinduan untuk dekat dengan Allah. Doa juga terasa hampa ketika seseorang terlalu fokus pada apa yang ingin ia dapatkan, bukan pada siapa yang sedang ia mintai pertolongan. Ia sibuk menyusun permintaan demi permintaan, tetapi lupa menghadirkan rasa ketergantungan yang tulus kepada Allah. Padahal dalam doa, yang terpenting bukan hanya isi permohonan, melainkan kehadiran hati yang penuh harap dan tawakal. Seseorang yang mulai mengenal Allah dengan lebih dalam akan memahami bahwa doa bukan sekedar sarana untuk mendapatkan sesuatu. Doa adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seorang hamba berdoa dengan kesadaran penuh bahwa ia sedang berbicara dengan Robnya, doa itu akan terasa hidup, menenangkan, dan menguatkan hati. Seringkali manusia menilai doa dari hasil yang terlihat. Jika permintaannya belum terwujud, ia merasa doanya sia-sia. Padahal bisa jadi Allah sedang mengabulkan doa itu dengan cara yang berbeda. Bisa jadi Allah sedang menunda untuk memberikan waktu yang lebih tepat. Bahkan, bisa jadi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, meskipun manusia belum menyadarinya. Doa yang belum terwujud bukanlah tanda bahwa Allah menolak seorang hamba. Justru dalam banyak keadaan, penantian dalam doa adalah cara Allah menguatkan iman, membersihkan niat, dan mendidik kesabaran. Dalam proses menunggu itulah seorang hamba belajar untuk benar-benar berserah diri. Ada kalanya, Allah menunda jawaban doa agar seorang hamba semakin sering kembali kepadanya. Karena dalam kedekatan itulah letak keindahan hubungan antara hamba dan Robnya. Jika setiap doa langsung dikabulkan, mungkin manusia hanya akan datang kepada Allah saat membutuhkan sesuatu, lalu kembali menjauh setelah keinginannya terpenuhi. Doa yang penuh kesadaran bukan hanya berisi permintaan, tetapi juga pujian, syukur, dan pengakuan atas kelemahan diri. Ketika seseorang menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Allah, maka setiap doa akan terasa lebih tulus dan penuh makna. Pada akhirnya, kehampaan dalam doa bukanlah masalah pada doa itu sendiri, melainkan kedalaman hati yang memanjatkannya. Ketika hati mulai mengenal Allah, merasakan kehadirannya, dan percaya sepenuhnya pada hikmahnya, doa tidak lagi terasa hampa. Doa justru menjadi tempat paling tenang untuk kembali pulang, tempat di mana seorang hamba menemukan harapan, ketenangan, dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Tidak semua pengenalan seorang hamba kepada Allah datang melalui kenyamanan dan kebahagiaan. Dalam banyak perjalanan hidup, justru ujianlah yang menjadi jalan paling nyata bagi manusia untuk mengenal Robnya. Ujian bukan sekadar peristiwa yang menyakitkan, melainkan bagian dari cara Allah mendidik, menuntun, dan mendekatkan hamba kepadanya. Ketika hidup berjalan lancar, manusia sering merasa dirinya kuat dan mampu menghadapi segala sesuatu dengan usaha sendiri. Keberhasilan, kemudahan rizki dan kesehatan terkadang membuat manusia lupa bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Dalam keadaan lapang, manusia mudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Namun, ketika ujian datang, baik berupa kehilangan, kegagalan, kesulitan ekonomi, penyakit atau masalah keluarga, manusia dipaksa berhenti sejenak. Ia mulai merasakan betapa rapuh dirinya. Rencana yang telah disusun dengan matang bisa runtuh dalam sekejap. Harapan yang diyakini pasti terjadi dapat berubah menjadi ketidakpastian. Di titik inilah, manusia mulai menyadari bahwa ia tidak memiliki kuasa penuh atas hidupnya. Bagi orang yang hatinya terbuka, ujian menjadi pintu untuk mengenal Allah lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa hanya Allah yang mampu mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Ujian membuat seseorang belajar tentang makna tawakal, kesabaran dan keikhlasan yang sebelumnya mungkin hanya dipahami sebatas teori. Orang yang mulai mengenal Allah sebagai Rabb
tidak hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Ia akan mengubah pertanyaannya menjadi, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini?" Pertanyaan yang kedua membuka pintu hikmah, sementara pertanyaan pertama seringkali hanya menambah beban kesedihan. Setiap ujian membawa pelajaran yang berbeda. Ada ujian yang mengajarkan kesabaran ketika harapan belum tercapai, ada ujian yang mengajarkan keikhlasan ketika sesuatu yang dicintai harus dilepaskan. Ada pula ujian yang mengajarkan rasa syukur dengan cara menunjukkan bahwa nikmat yang selama ini dianggap biasa ternyata sangat berharga. Ujian juga berfungsi membersihkan hati dari ketergantungan kepada makhluk. Manusia sering berharap terlalu besar kepada sesama manusia, harta, jabatan, atau kemampuan diri sendiri. Ketika semua itu tidak lagi bisa diandalkan, barulah manusia menyadari bahwa hanya Allah tempat bersandar yang sejati. Kesadaran ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari keyakinan kepada Allah. Dalam banyak kisah kehidupan, seseorang justru menemukan ketenangan spiritual setelah melewati masa-masa sulit. Ujian yang awalnya terasa sebagai beban berat, perlahan berubah menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan Allah. Air mata yang jatuh dalam kesedihan seringkali menjadi saksi kedekatan seorang hamba dengan Robnya. Mengenal Allah melalui ujian juga mengajarkan bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah, meskipun tidak selalu dapat dipahami secara langsung. Ada pelajaran yang baru terlihat setelah waktu berlalu. Ada pula hikmah yang hanya dapat dirasakan dalam ketenangan hati, bukan dalam penjelasan logika semata. Seorang hamba yang belajar dari ujian akan menyadari bahwa Allah tidak pernah memberikan cobaan tanpa tujuan. Ujian bukan tanda kebencian Allah, melainkan bentuk perhatian dan kasih sayangnya. Allah ingin mengangkat derajat hambanya, menghapus dosa-dosanya, dan membimbingnya menuju kedewasaan iman. Pada akhirnya, ujian hidup mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah tidak selalu melalui jalan yang mudah. Terkadang, jalan yang penuh rintangan justru menjadi jalan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Robnya. Ketika seseorang mampu melihat ujian sebagai bagian dari kasih sayang Allah, ia tidak lagi memandang kesulitan sebagai kehancuran, melainkan proses pembentukan jiwa yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Takdir sering menjadi bagian kehidupan yang paling sulit dipahami dan diterima oleh manusia. Ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan, hati mulai dipenuhi pertanyaan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa usaha yang sudah dilakukan tidak menghasilkan seperti yang diinginkan? Kegelisahan sering muncul karena manusia terbiasa merencanakan hidup berdasarkan keinginannya sendiri. Mengenal Allah melalui takdir berarti menyadari bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa ilmu dan kehendaknya. Segala sesuatu yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, berada dalam pengaturan Allah yang Maha Mengetahui. Allah mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan manusia. Sementara manusia hanya melihat sebagian kecil dari perjalanan hidupnya. Seringkali manusia menilai takdir hanya dari apa yang terlihat saat ini. Ketika sesuatu terasa pahit, manusia menganggapnya sebagai keburukan. Padahal, bisa jadi takdir yang terasa berat justru menyelamatkan manusia dari hal yang lebih buruk di masa depan. Ada peristiwa yang awalnya terasa seperti kehilangan, tetapi ternyata menjadi awal dari kebaikan yang lebih besar. Tunduk kepada takdir bukan berarti menyerah tanpa usaha. Islam mengajarkan keseimbangan antara menerima ketetapan Allah dan tetap berikhtiar. Seorang hamba tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak bergantung sepenuhnya pada hasil. Ia memahami bahwa hasil akhir berada di tangan Allah, sementara tugas manusia adalah berusaha dengan niat yang benar. Takdir mengajarkan manusia untuk menyadari posisinya sebagai hamba, bukan penguasa kehidupan. Manusia boleh merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati. Ia tidak sombong ketika berhasil, karena ia tahu keberhasilan adalah pemberian Allah. Ia juga tidak hancur ketika gagal, karena ia percaya bahwa kegagalan pun mengandung hikmah. Orang yang mulai mengenal Allah melalui takdir akan belajar mencari makna di balik setiap kejadian. Ia tidak hanya sibuk meratapi kehilangan atau menyesali keadaan, tetapi mencoba memahami pelajaran yang Allah hadirkan. Dalam setiap peristiwa, ia berusaha melihat bagaimana Allah sedang membentuk kesabaran, memperkuat keimanan, atau melindunginya dari sesuatu yang tidak ia ketahui. Ridho terhadap takdir adalah salah satu puncak kedewasaan iman.
Namun, ridho bukan berarti seseorang tidak merasakan kesedihan atau rasa sakit. Ridho adalah sikap hati yang tetap percaya kepada Allah meskipun keadaan terasa berat. Ia boleh menangis, merasa sedih, atau merasa lelah, tetapi keyakinannya kepada kebijaksanaan Allah tidak pernah hilang. Dalam kehidupan, banyak orang baru memahami makna takdir setelah waktu berlalu. Peristiwa yang dahulu dianggap sebagai kegagalan ternyata membuka jalan menuju kebaikan yang tidak pernah dibayangkan. Kesempatan yang hilang bisa jadi digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Orang yang mengenal Allah akan percaya bahwa setiap takdir memiliki waktu dan tujuan yang telah ditentukan. Mengenal Allah melalui takdir juga menumbuhkan ketenangan batin. Ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya berada dalam pengaturan Allah, ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi masalah. Ia percaya bahwa setiap langkah hidupnya berada dalam pengawasan Rabb yang maha bijaksana. Pada akhirnya, takdir mengajarkan manusia untuk hidup dengan iman, bukan hanya dengan keinginan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang diinginkan harus dimiliki, dan tidak semua yang hilang berarti keburukan. Ketika seseorang mampu menerima takdir dengan keyakinan kepada Allah, hatinya akan menemukan ketenangan yang tidak mudah diguncangkan oleh perubahan hidup. Banyak orang datang kepada ibadah dengan harapan menemukan ketenangan. Sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan berbagai bentuk ibadah lainnya sering dijadikan tempat untuk menenangkan hati yang gelisah. Namun, tidak sedikit yang merasa ketenangan itu belum hadir sepenuhnya. Ibadah tetap dilakukan, tetapi kegelisahan masih bertahan di dalam jiwa. Hal ini bukan berarti ibadah tidak memiliki kekuatan menenangkan. Justru ibadah adalah sumber ketenangan yang sejati. Namun ketenangan tidak selalu datang secara instan. Ibadah yang dikerjakan tanpa pengenalan yang utuh kepada Allah seringkali hanya menjadi rutinitas lahiriah. Gerakan dan bacaan tetap dilakukan, tetapi hati belum benar-benar merasakan kedekatan dengan Rabb-Nya. Ketenangan jiwa lahir dari kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Ketika seseorang beribadah dengan hati yang mengenal bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Mengatur, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban semata. Ibadah berubah menjadi perjumpaan yang menenangkan antara hamba dan Rabb-Nya. Seringkali kegelisahan bertahan karena hati masih menjadikan dunia sebagai sandaran utama. Manusia merasa tenang ketika keadaan berjalan sesuai harapan, tetapi mudah gelisah ketika kenyataan berubah. Ketika kebahagiaan terlalu bergantung pada harta, hubungan, atau pencapaian dunia, ketenangan menjadi sesuatu yang rapuh dan mudah hilang. Ketika sandaran hati perlahan dipindahkan kepada Allah, ketenangan mulai tumbuh. Seseorang menyadari bahwa ketenangan bukan berasal dari keadaan yang selalu baik, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu mengatur hidup dengan penuh hikmah. Kesadaran ini membuat hati tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Perjalanan menuju ketenangan melalui ibadah seringkali membutuhkan waktu dan kesabaran. Hati manusia tidak selalu langsung merasakan kedekatan kepada Allah. Ada fase di mana ibadah terasa berat, ada pula saat hati terasa kering. Namun, fase-fase tersebut bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses pendewasaan iman. Dalam perjalanan ini, keistiqomahan menjadi kunci. Ibadah yang terus dilakukan dengan niat yang tulus akan perlahan melembutkan hati. Zikir yang diulang dengan kesadaran akan menenangkan pikiran. Membaca Al-Quran dengan perenungan akan menghadirkan cahaya yang menerangi jiwa. Semua itu mungkin tidak langsung terasa, tetapi perlahan membentuk ketenangan yang mendalam. Perjalanan mengenal Allah adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada manusia yang selesai dalam mengenal Rabb-Nya. Setiap fase kehidupan membawa pelajaran baru tentang kebesaran, kasih sayang, dan kebijaksanaan Allah. Kadang perjalanan ini terasa mudah, tetapi sering pula dipenuhi tantangan yang menguji kesungguhan hati. Namun bagi hati yang ingin kembali kepada Allah, perjalanan ini selalu bermakna. Setiap langkah kecil dalam mendekat kepadanya memiliki nilai yang besar. Setiap usaha untuk memperbaiki niat, memperdalam ibadah dan memperkuat keimanan adalah bagian dari perjalanan menuju ketenangan yang sejati. Pada akhirnya, ketenangan bukan hanya tentang hilangnya masalah dalam hidup, melainkan tentang hadirnya keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya. Ketika keyakinan itu tumbuh, hati akan menemukan kedamaian yang tidak mudah hilang, bahkan di tengah ujian kehidupan. Semoga setiap langkah kita dalam mengenal Allah menjadi cahaya yang menenangkan hati, menguatkan iman, dan mendekatkan kita kepada Rabb semesta alam.